warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eni, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bu Sulis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eni. Bu Eni, anak-anak di kelas Bu Eni bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah anak-anak baik Bu. Mereka masih semangat belajarnya. Ada apa nih Bu Eni? Apa ada yang mau dibicarakan nih sore ini? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sulis. Begini Bu, saya ada hambatan pada materi pembelajaran di kelas 6, yaitu materi lingkaran. Oh, jadi Bu Eni sore ini mau berbicara tentang hambatan yang terjadi pada materi lingkaran ya Bu? Nah, apa yang ingin Bu Eni dapatkan dari percakapan sore hari ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi, Bu. Dari materi lingkaran, banyak anak didik saya ketika mengerjakan soal tentang lingkaran, banyak dari mereka yang nilainya rendah. Hal tersebut karena murid saya menganggap kalau materi di lingkaran itu sulit. Ketika pembelajaran saya sudah berikan contoh-contoh soal materi tentang lingkaran. Ketika saya menjelaskan, saya memberikan contoh soal dan saya mengerjakan bersama-sama dengan siswa. Mereka bisa mengikuti dan paham, tetapi ketika saya memberikan soal, ternyata banyak dari mereka yang tidak bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Dan nilai mereka banyak yang jelek, mungkin karena materi yang saya berikan kurang menarik. Oh, jadi dari apa yang Bu Eni ceritakan, Bu Eni itu ingin mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang ada pada materi lingkaran ya Bu? Begitu Bu? Iya betul, saya ingin mendapat solusi terbaik dari permasalahan saya. Kalau menurut pengalaman Bu Eni itu, murid yang berhasil menguasai materi tentang lingkaran itu yang seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya yang berhasil itu murid yang menguasai materi yang saya berikan ketika mereka mengerjakan soal yang saya berikan, mereka dapat mengerjakan dengan baik dan mereka mendapatkan nilai yang baik, Bu. Nah, ini ketika saya memberikan soal tentang lingkaran, ternyata mereka masih banyak yang salah dan nilai mereka rendah, Bu. Jadi menurut Bu Eni, yang mendapatkan nilai yang baik itu, yang dikatakan berhasil itu, yang mendapatkan nilai yang tinggi, begitu ya Bu? Iya Bu, saya menganggap kalau saya sudah berhasil, itu kalau murid saya mendapat nilai yang tinggi. Nah, kalau siswa mendapat nilai yang tinggi, itu yang dikatakan ideal, atau yang berhasil itu nilainya 10 nih misalnya. Berarti kondisi murid Bu Eni sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Kalau dinilai 1 sampai 10? Untuk sekarang di level 5 Bu, karena murid saya ketika mengerjakan soal tentang tentang lingkaran, mereka hafal menulis rumusnya, tetapi langkah menjawab dan hasil jawabannya salah. Berarti murid dikatakan berhasil itu kalau di level 10 ya Bu? Begitu ya Bu Eni? Iya Bu, menurut saya siswa dapat dikatakan berhasil kalau berada di level 10, yaitu siswa mampu menjawab soal yang saya berikan dengan baik dan benar. Kira-kira ada ide apa nih dari Bu Eni yang dapat Bu Eni munculkan untuk mencapai nilai yang ideal itu tadi, nilai 10 itu? Berdasarkan analisis saya, mereka merasa tidak tertarik dengan materi lingkaran karena mereka merasa sulit memahami materi lingkaran tersebut. Saya punya rencana, Bu Sulis. Saya mau menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi lingkaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau menggunakan model pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran, adakah kendala dalam menggunakan model pembelajaran dan penggunaan media pembelajarannya sesuai, Bu? Kendala yang pertama yang saya masih bingung, Bu, dengan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Baik Bu Eni, kira-kira Bu Eni ada gambaran tidak? Ya misalnya kira-kira model pembelajaran apa yang cocok? Ada sih, Bu, dengan model pembelajaran RITS, Bu. Berarti sudah ada solusi ya Bu, yaitu menggunakan model pembelajaran RICH itu. Iya, Bu.
Baik Bu Eni, mengapa Bu Eni memilih model pembelajaran RICH itu dalam pembelajaran tentang lingkaran? Karena model pembelajaran RIT itu memfokuskan pada pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari murid, Bu. Untuk model pembelajaran RICH itu, apakah Bu Eni sudah yakin kalau model pembelajaran RICH itu cocok untuk materi lingkaran? Belum yakin sih, Bu. Kalau belum yakin, kira-kira Bu Eni bisa mencari referensi atau tidak? Ya misalnya mencari contoh penggunaan model pembelajaran RICH itu misalnya dari rekan guru yang sudah pernah menggunakan model pembelajaran itu atau misalnya mencari di YouTube, Bu. Bisa, Bu. Saya bisa menanyakan kepada Bu Reni. Beliau juga guru kelas 6. Baik, Bu Eni bisa menanyakan kepada Bu Reni bagaimana cara pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RICH. Iya, Bu. Besok saya akan menemui Bu Reni. Saya akan menanyakan kepada Bu Reni. Baik Bu Eni, besok Bu Eni akan menemui Bu Reni ya untuk menanyakan penggunaan model pembelajaran RICH. Tadi selain Bu Eni akan menggunakan model pembelajaran RICH, Bu Eni juga akan menggunakan alat peraga, begitu ya Bu? Iya, Bu. Saya akan menggunakan model pembelajaran dan saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi lingkaran, Bu. Baik Bu Eni, kira-kira kalau membuat alat peraga itu adakah kendalanya Bu? Ada, Bu. Kendalanya yang pertama, waktu, Bu, untuk membuat alat peraga itu. Karena ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan. Lalu, apakah murid saya nanti akan tertarik dengan alat peraga yang saya buat? Saya takutnya murid saya tidak tertarik, Bu. Untuk alat peraga itu, alat peraga yang ingin Bu Eni buat itu, apakah Bu Eni sudah yakin atau belum kalau alat peraga yang akan Bu Eni gunakan itu menarik atau tidak untuk murid-murid Bu Eni? Saya belum merasa yakin, Bu. Kalau Bu Eni belum merasa yakin, kira-kira Bu Eni bisa mencari referensi atau tidak? Ya misalnya, mungkin ada rekan yang sudah pernah membuat alat peraga untuk materi tentang lingkaran. Oh iya, Bu. Bu Reni, Bu. Beliau juga guru kelas 6. Biasanya beliau saat mengajar menggunakan alat peraga, Bu. Baik, Bu Eni bisa menanyakan kepada Bu Reni bagaimana cara membuat alat peraga yang menarik dan sesuai dengan materi lingkaran, supaya siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran Bu Eni dengan baik. Iya, Bu. Besok saya akan menanyakan ke Bu Reni. Setelah saya menanyakan, saya akan langsung membuat media pembelajaran, Bu. Tadi Bu Eni mengatakan kalau Bu Eni itu banyak tugas lain. Apakah Bu Eni bisa membuat alat peraga sedangkan Bu Eni itu sedang banyak tugas, Bu? Iya, Bu. Saya sedang banyak tugas. Kira-kira bagaimana Bu Eni menyikapi kondisi tersebut, Bu? Saya akan berusaha untuk membagi waktu dengan baik, Bu. Iya Bu Eni, bagus Bu, semangat ya Bu. Ternyata rencana Bu Eni itu luar biasa. Saya yakin Bu Eni bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Bu Eni ini? Iya, Bu Sulis. Terima kasih, Bu. Rencananya yang pertama saya akan menemui Bu Reni, menanyakan model pembelajaran dan media pembelajaran untuk materi lingkaran. Bagus Bu Eni, mudah-mudahan besok bisa bertemu dengan Bu Reni ya Bu, dan bisa menanyakan ke Bu Reni. Apa komitmen untuk rencana Bu Eni ini? Saya berkomitmen untuk menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran ketika pembelajaran di kelas, sehingga murid-murid saya lebih tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Sampai bertemu besok lagi ya Bu. Besok saya tunggu loh ini ceritanya. Keberhasilan Bu Eni dalam menggunakan model pembelajaran RICH itu dan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika materi tentang lingkaran. Terima kasih Bu Sulis atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu, amin. Sudah dulu ya Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi